Sosok kakek cabul blasteran kadal air sebagai entitas yang mengganggu Rina pun menjadi duta ambasador yang tugasnya untuk membuat Rina depresi, stres, dan rusak. Dan seperti yang menjadi konflik klise pada umumnya, si suami, Mas Pram, salam sinema sahabat sinemalogi. Getih Ireng adalah film horor yang disutradarai Tommy Dewo. Film ini dibintangi Titi Kamal, Darius Sinathrya, Sarah Wijayanto, Nungki Kusumastuti, Egy Fedli, Yvonne Dahler, Agus Firmansyah, Teno Ali, Safira Khadijah Doyle, dan lain-lain. Pram yang diperankan Darius Sinathrya dan Rina yang diperankan Titi Kamal adalah pasangan suami istri yang mengalami gangguan goib sejak awal pernikahan mereka. Rina bahkan mengalami keguguran karena gangguan tersebut. Rina yakin bahwa hal itu berkaitan dengan sosok kakek yang dia temui di alam mimpi. Sementara Pram yang rasional menganggap itu semua hanya bagian dari gangguan psikologis saja. Hingga suatu malam, Pram menyaksikan sendiri bagaimana hal ganjil itu terjadi di depan mata. Orang pintar pun turun tangan dan sudah bisa dipastikan kalau Rina menjadi target santet Getih Ireng. Santet yang menyasar pada darah dan keturunan. Jika Rina mengandung, Rina akan keguguran terus. Kalian bisa membantu kami dengan klik tombol super thanks di bawah video. Kami akan sangat berterima kasih atas berapapun nominal saweran yang kami terima. Diangkat dari thread tersadis Zero Point, sebenarnya kalau diamati lagi dari banyak thread Zero Point yang diangkat menjadi film, Getih Ireng ini nggak sadis-sadis banget sih. Ya, namanya juga strategi marketing, selalu ada jalan menuju ke Roma. Getih Ireng mengangkat kisah santet tentu dengan segala drama yang bisa jadi kalau kamu sudah pernah menonton Racun Sangga, ya kurang lebih seperti itu. Bedanya, kali ini template Racun Sangga dikombinasikan dengan santet Segoro Pitu. Jadilah Getih Ireng. Judul Getih Ireng sendiri berasal dari jenis santet yang merujuk pada darah hitamnya bangkai tikus yang diracik dengan segala mantra oleh seorang dukun untuk membuat target santet menjadi hancur hidupnya, terlebih tanpa bisa melahirkan keturunan. Sosok kakek cabul blasteran kadal air sebagai entitas yang mengganggu Rina pun menjadi duta ambasador yang tugasnya untuk membuat Rina depresi, stres, dan rusak. Dan seperti yang menjadi konflik klise pada umumnya, si suami, Mas Pram, menjadi orang yang sangat berpikir rasional bahwa apa yang dialami Rina, istrinya, adalah buah dari mimpi, nggak lebih. Kadang berpikir, kenapa ya orang yang modelan Mas Pram ini harus ada di dunia? Formula horor yang dibangun dari kondisi tersebut akhirnya membuat film menjadi sangat bertele-tele. Repetitifnya teror si kakek cabul lama-lama bikin bosen juga. Sebagai penulis cerita yang nampaknya sudah dikontrak seumur hidup oleh hitmaker, Riham Junianti memilih untuk bernegosiasi dengan sang sutradara untuk bisa memunculkan momen ketegangan khas Tommy Dewo di samping menyajikan kengerian dari sisi horor yang sangat hitmaker template. Dari babak pertama dan kedua, film masih repot muter-muter mengurusi siapa sih yang menjadi dalang santet, terlalu bertele-tele. Walau sebenarnya seru juga ya menyaksikan kebuntuan mereka menghadapi konflik yang dibikin stuck. Hingga sampai di babak akhir, film kembali stabil dan langsung satset dengan nafas cerita. Perjalanan Mas Pram dalam menyelesaikan konflik dengan melakukan touring yang tidak sesinematik santet Segoro Pitu ini menjadi terasa sangat biasa. Karena cuman melibatkan satu titik saja, yaitu rumah dari yang punya santet. Tapi di situ letak keseruan film ini. Tommy Dewo sekali lagi meramuh Getih Ireng menjadi sebuah genre thriller yang memang terasa sangat menegangkan di babak akhir. Apalagi momen saat Mas Pram harus duel bareng si pengirim santet. Bener-bener gak nyangka bisa semenyenangkan itu. Sementara dari para pemainnya sendiri,
masih juga menjadi ciri hitmaker yang selalu memberikan kontrak eksklusif untuk bisa tampil di lebih dari satu film genre horor. Dari zamannya Sandy Aulia, Denny Sumargo, Boy Williams, Jessica Mila, Luna Maya, Christian Sugiono, Darius Sinathrya, Sandrina Michelle, Ari Irham, dan Amanda Manopo, yang film keduanya bersama hitmaker juga bakal dirilis tahun ini, yaitu Dusun Mayit, yang juga diadaptasi dari cerita Zero Point dan disutradarai oleh Rizal Mantovani. Tapi dari semua talent yang saya sebutkan tadi, nama Sarah Wijayanto hampir di semua film horor produksi hitmaker ada dia. Dan baru di film Getih Ireng, akhirnya ada kemajuan dan kebaruan, nggak yang peran itu-itu saja. Secara keseluruhan, Getih Ireng memang memiliki banyak elemen, salah satunya unsur struktur misteri investigatif, seperti formula yang digunakan Tommy Dewo di film Santet Segorop itu. Sayangnya karena hal ini bukan yang pertama bagi Tommy Dewo, sehingga Getih Ireng terasa biasa saja. Tidak jelek, tapi tidak bagus juga. Palingan kekurangan di film ini terletak di narasi yang muter-muter di babak pertama dan kedua, teror entitas kakek cabul yang repetitif, dialog-dialog yang menggunakan bahasa campuran yang menyebalkan khas hitmaker, visual effect yang gak enak di mata, dan yang lain. Sementara kelebihan film ini ya nyaris gak ada, palingan dari sisi sinematografi yang memang sudah menjadi ciri Tommy Dewo untuk bisa menampilkan visual-visual yang menarik. Dari awal saya menganggap bahwa kelebihan film ini ya disutradarai Tommy Dewo. Nyatanya Tommy Dewo larut dalam buayan hewes-hewes sihirnya hitmaker, sehingga filmnya nggak sepenuhnya oke, nggak seperti filmnya yang terdahulu. Kenapa saya terlalu berharap pada Tommy Dewo? Karena dia jebolan proyek Joko Anwar, Nightmares and Daydream, satu angkatan sama Randolph Zaini, di mana Randolph Zaini sukses mengadaptasi cerita Zero Point yang lain. Dan apakah ini mungkin apesnya Tommy Dewo karena terpaksa harus teken kontrak lagi bareng hitmaker? Ya, sudahlah ya. Lelah dengan segala konspirasi yang ada. Pada akhirnya menonton Getih Ireng hanya bisa mendapatkan sensasi yang nyaris nggak ada. Terlalu biasa saja. Nama Tommy Dewo pun larut dalam pengaruh hitmaker yang hampir semua filmnya selalu hit banget. Selamat bergabung Titik Kamal yang melanjutkan tongkat estafet suamimu. Dan skor dari saya. Demikian video reaksi dari film Getih Ireng yang tayang di bioskop. Silakan like, komen, dan subscribe kanal ini. Cek juga akun-akun media sosial Sinemalogi. Dan jangan lupa bersinema dahulu, berbahagia kemudian.